Seperti Dimas ini baru umur 16 sudah internasional ininya cakupan wilayah untuk networknya ini. Bagus Dimas. Dimas, dengar saya enggak? Dengar, sudah kedengaran. Bagus, iya, salam kenal, saya Pak Wiro. Terima kasih sudah menghadiri ini, Om Marsikal. Saya sangat berterima kasih sudah bisa diberikan kesempatan untuk menanyakan sejumlah hal tentang TNI Angkatan Udara maupun pada saat insiden di Bawean dulu ya. Oke, saya Boleh. cerita satu. Silakan. Apa nih? Cerita apa nih? Ya, waktu peristiwa Bawean pada 2003, tahun 2003 itu bagaimana perasaan seorang komandannya yang waktu pada saat itu terlibat dalam menjaga kedaulatan Indonesia dan juga sebagai prajurit TNI Angkatan Udara yang siap membela negara kita. Baik Dimas, saya cerita waktu itu Dimas belum lahir ya. Belum. Saya lihat lahir 2005. Mudah Betul. banget. Ya, itu ceritanya begini. Insiden di atas Pulau Bawean. Itu tanggal 3 Juli 2003. Baik. Nah, saat itu kebetulan saya dipercaya menjabat sebagai Panglima Kohanutnas, Komando Pertahanan Udara Nasional. Ya. Jadi masalah air defense di seluruh Indonesia ini adalah menjadi tanggung jawab Kohanutnas. Ya, dan operasi pertahanan udara ini ada dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang jelas, yaitu untuk mencegah dan menghancurkan musuh yang datang dari udara. Ya. Namun dalam keadaan damai, kita mengadakan air surveillance, pengamatan udara. Karena ada beberapa hal yang mungkin ada pesawat asing yang tidak diundang, tahu-tahu nyelonong masuk ke wilayah udara kedaulatan. Nah, ini yang harus disikapi dan diamati terus dan diambil tindakan. Karena pada prinsipnya semua pesawat udara dalam keadaan damai ya, ini semua yang melintas di udara itu menurut Konvensi Chicago ataupun ICAO pelaksananya adalah semua dikontrol. Ya, jadi pesawat terbang itu semua dikontrol. Dalam jarak dekat sampai radius 5 nautical mile dikontrol oleh Aerodrome Control Tower. Terus selepas itu menjauh dan ketinggian makin tinggi dikontrol oleh terminal approach sampai kira-kira 60-70 mile. Kemudian lepas dari itu terminal approach dikontrol oleh radio atau kontrol area. Nah, sehingga pada prinsipnya semua pesawat terbang yang terbang melintas itu akan selalu dikontrol oleh air traffic controller secara bertahap tadi, apakah di kawasan aerodrome control tower, di kawasan terminal approach, atau di kawasan control area. Nah, untuk peristiwa Bawean sendiri saat itu kebetulan saya sebagai Panglima Kohanutnas penanggung jawab untuk pertahanan udara
mengawasi wilayah udara nasional ini. Nah, saat itu pagi-pagi sekitar jam 10 itu mendapat laporan ya, dari MCC, Military Civil Coordination ya. Itu adalah petugas Kuanunas yang ditempatkan di bandara-bandara. Ada di bandara waktu itu yang laporan adalah laporan dari MCC yang ada di Bandara Ngurah Rai, Bali. Kemudian juga yang di Surabaya. Nah, itu melaporkan bahwa di sekitar Laut Jawa utara Semarang kira-kira itu muncul beberapa pesawat, penampakan dari pesawat muncul ya, kadang 5 pesawat, kemudian kadang lebih 7 dan sebagainya. Nah, kemudian lapor ke ini dulu, SOC dulu, Central Operation Center di Kosek Hanuknas 2 Makassar. Kemudian lapor ke Popunas, Pusat Operasi Udara Nasional di Kuanuknas. Nah, kemudian kita perintahkan untuk memonitor terus penerbangan itu, kemudian menghilang sekitar jam 12 sampai jam 1 menghilang. Kemudian jam 1, jam 2, jam 3 muncul lagi. Kadang-kadang malah pernah 9 pesawat. Nah, tadinya kita kira pesawat apa nih, apakah helikopter atau apa? Nah, memang sejak kemunculan pertama kemudian kita perintahkan untuk Popunas itu mengidentifikasi ini pesawat apa. Coba dicek untuk itu security clearance ataupun flight approval untuk pesawat-pesawat yang melintas, itu kita cek. Nah, waktu itu memang antara tanggal tersebut itu ada rencana penerbangan pesawat-pesawat dari Singapura F5 akan menuju ke Australia. Nah, perkiraan kita itu dulu. Namun setelah itu kita konfirmasikan lagi, ya, kita konfirmasikan lagi. Kelihatannya bukan. Nah, kemudian pada kira-kira sudah agak lewat jam 2, jam 3 siang itu, nah kita perintahkan, Pangkosek di Makassar, coba itu diadakan identifikasi visual lah, untuk target-target tadi yang muncul, yang termonitor terus di radar itu, ya, di radar yang diawali dengan laporan dari MCC. Nah, kemudian sudah lewat jam 4 itu berangkatlah, diperintahkanlah 2 pesawat F-16 dari Lanut Iswahyudi. Tugasnya adalah untuk identifikasi visual, ya, identifikasi visual untuk melihat, meyakinkan target apa itu, karena di flight approval nggak ada. Ya. Nah, kemudian ini heroik juga. Pada waktu mau intercept, menuju ke target, kan dipandu oleh radar vektor dari Surabaya. Nah, itu masih agak jauh, pesawat mereka sudah airborne. 2 pesawat sampai 4 pesawat. Kemudian sudah head to head dengan pesawat kita. Nah, kemudian mereka telepon dulu, calling dulu dengan International Guard ya, bantuan 5. Nah, itu mereka bilang supaya kamu menjauh, ini di armada kami di internasional, area internasional, ini kamu harus menjauh dari armada kami, our fleet. Ya. Nah, kemudian sebelumnya ini sempat heroik juga karena salah satu pesawat kita sudah di lock on oleh mereka. Nah, namun pesawat yang lain kita memberikan support, cover,
waduh ini bahaya nih. Kemudian kita memberikan sinyal ya dengan rocking the wing, memberitahukan bahwa kedatangan kita tidak mengancam mereka. Betul. Nah, mereka paham, kemudian komunikasi tadi. Nah, kemudian kita beritahu, tidak, ini adalah di wilayah perairan Indonesia dan wilayah udara Indonesia. Kamu harus calling, memberitahukan ke air traffic control terdekat, dalam hal ini Surabaya. Ya. Karena tadinya sebelum intercept itu sekitar jam 2 itu juga ada komplain dari pesawat Buruk. Almarhum ya, Buruk ya. Almarhum, ya. Itu melintas di Airways Whiskey 31, mereka komplain ini kok ada pesawat bermanuver di atas. Dikiranya pesawat TNI itu dari SWUD. Ternyata bukan. Kemudian setelah terjadi komunikasi, mereka bilang dia dari US Navy, itu pesawatnya F-18 Hornet. Oke. Setelah itu kita beritahukan supaya kontak ke alternatif terdekat, karena kalau enggak ini mengganggu traffic. Nah, setelah itu kita ingatkan dia mau. Setelah itu dia terus kontak ke Surabaya, approach. Itu ceritanya. Nah, kemudian dalam kaitan ini beberapa hal perlu dipetik, bahwasanya ini wilayah udara kita, bahwa kita harus menunjukkan kehadiran kita, meskipun kekuatan kita tidak sebesar sekuat mereka. Nah, sehingga akhirnya melalui, kemudian kita masuk berita di media rame, kemudian Menko Polhukam waktu itu Bapak SBY memanggil Duta Besar Amerika Serikat, ya, Pak Ralph Boyce. Nah, dipanggil, kemudian pemerintah Indonesia menyampaikan komplain diplomatik dalam bentuk ID memory, bahwasanya supaya pihak Amerika kalau melintas begitu Mbak memberitahu, ya, minta izin, pasti akan dikasih tahu. Tapi mereka masih menganggap itu international airspace ya. Masalahnya itu saat itu kita ini kan sudah meratifikasi UNCLOS 82. Ya. Jadi sudah 115 negara saat itu. Nah, jadi wilayah laut pedalaman itu sudah menjadi wilayah kedaulatan. Kita sih perairan wilayah kedaulatan, sehingga udaranya otomatis juga wilayah udara kedaulatan. Nah, itu tapi mereka ada 3 negara besar saat itu ya, tahun 2003 itu Amerika sendiri, UK atau Inggris sama Australia itu belum ratifikasi UNCLOS. Ini masalahnya. Kita di UNCLOS menyediakan 3 ALKI, alur laut kepulauan, atau SILEN, yaitu SILEN Barat, Selat Sunda sampai Selat Karimata, Natuna, kemudian SILEN Tengah itu Selat Lombok, Selat Sulawesi, kemudian SILEN Timur itu Timor sampai Banda sampai Halmahera. Nah, tapi negara-negara besar itu kan maunya ALKI-nya 6. Di antaranya jalur Timur Barat, Laut Jawa itu maunya dia, tapi kita sudah tetapkan 3 dan sudah disetujui oleh AIMO. Seperti Dimas ini baru umur 16 sudah internasional ininya cakupan wilayah untuk networknya ini bagus Dimas. Namun jadi belajarlah pandai-pandai ya. Kemudian jangan lupa semua itu nantinya juga di samping untuk ya kepentingan pribadi ya, untuk pribadi nanti suatu saat bekerja, kemudian juga kebanggaan pribadi, jangan lupa untuk kepentingan negaramu ya, untuk kepentingan negaramu yang telah memberikan kehidupan pada kita, tanah, air, dan udara kepada kita semua. Jangan lupa.